Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat selalu dengan semua keluargaku. Hari ini aku mau ibadah dengan sekolah minggu. Tapi sebelumnya mohon kepada Papa dan Mama membimbing kami anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Teman-teman harus sungguh-sungguh beribadah ya, karena Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah teman-teman. Teman-teman, waktu kita ibadah tidak boleh sambil makan ya. Kalau mau makan sebelum atau selesai ibadah, terus kalau ibadah kita tidak boleh bermain HP atau bermain-main. Kita harus duduk yang tenang. Saat kita ibadah, kita ikut menyanyi dan menari, memuji Tuhan. Itu yang kita harus ingat untuk memulai ibadah hari ini. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan sediakan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Shalom adik-adik di rumah. Shalom Kak Des. Shalom. Kak Iyau cantik hari ini. Ya, Kak Des juga terima kasih Kak Des. Iya. Apalagi ada yang di rumah sekarang ini. Luar biasa mereka. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Papa mama yang mendampingi adik-adik di rumah untuk ibadah online kita. Iya. Iya. Tadi kita udah lihat video ya Kak Des ya. Iya luar biasa itu teman-teman kita itu. Iya gimana Kak Des? Luar biasa. Ya, sebelum kita memulai ibadah dan persekutuan kita pada hari Minggu ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Ayo adik-adik yang di depan TV, kita berdoa, kakak yang pimpin kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati ibadah persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan nih. Oke, itu yang paling seru Kak, itu yang paling ditunggu. Iya. Kita akan bergerak memuji Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan ya Kak? Oke, Adik-adik yang di menari rumah, untuk Tuhan. Semangat ya adik-adik. Ya, semangat. Kakak undang adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Ya, kita siap untuk menari. Dan bernyanyi untuk Tuhan. Oke. Lagunya? I will sing for Jesus. Oke, kita mau nyanyi untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Semangat adik-adik. Semangat. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur, ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya untukmu Tuhan, kekuatanku.
memuji Tuhan? Masih. Iya, kita naikkan lagu satu pujian yang mengatakan apa Kak Yau? Sungguh sukacita. Iya, sungguh sukacita. Kakak Ya. yakin semua yang ada di rumah pasti bersukacita. Amin. Amin. Oke. Oke, ikutin kakak, tetap berdiri ya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, Hosana, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Lagi Kak, sekali lagi Kak. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Hosana, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus, rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus, rayakan Yesus di tengah kita. Yeay. Luar biasa Kak. biasa, Kak. Kelihatannya adik-adik di dalam sana luar biasa. Oke, kita sudah puji Tuhan hari ini Kak Des. Iya, terus apa lagi yang kita lakukan? Kayaknya kita ini kedatangan tamu deh. Tamu apa ya Kak? Kita ada bintang tamu loh adik-adik. Ayo, siapa yang tahu? Kak Des tahu nggak? Nggak tahu. Oh, Kak Yau? Oh, tahu. Iya. Kak Yau Coba kasih tahu ya. kasih bocoran dulu Kak Yau. Oh iya. Iya, Ayo kita adik-adik di rumah sebutkan penasaran? sama-sama Kak. Iya. Iya, kita sama-sama sebut ya Kak ya. Iya. Bintang tamu kita hari ini adalah Chef for Christ. Iya. Halo adik-adik, sekolah minggu Temindu kembali lagi di acara Chef for Christ dengan Chef Tina di sini. Halo. Kita mau buat apa nih Chef hari ini? Oke, hari ini kita mau buat makanan yang sehat yang adik-adik bisa buat di rumah sama mamanya. Hari ini kita mau buat egg mayo sandwich. Aku tahu bahasa Indonesianya. Sandwich dengan mayones dan telur. Betul kan? Oke. Bahan-bahannya langsung aja ya. Di sini kita ada telur. Telur rebus ya Kak ya? Betul, telur rebus. Telur rebus kita buka cangkangnya. Kalian bisa bantu buka. Ini dikupas dulu ya. Ya, kupas harus bersih ya. Kemudian selain telur, kita punya mayones. Adik-adik bisa beli di Indomaret, di supermarket, market di mana aja. 5 sendok mayones. Kemudian Ini udah ya Kak ya? ya, roti tawar, terserah. Mau roti tawar yang sudah dipotong sampingnya atau belum sama aja. Sama kalau mau dipanggang dulu, di toast dulu juga enak Betul, ya Kak ya? enak juga kalau di toast dulu. Oke. Cara buatnya, ini telur yang sudah dikupas cangkangnya sama Kak Ani tadi, kita hancurkan pakai garpu. Ini. Dihancurkan sampai kecil-kecil. Oke. Gampang ya? Adik-adik pasti bisa deh. Gampang kan? Gampang dah adik-adik? Iya. Kita
punya penonton juga di sini. Kemudian setelah hancur seperti ini, adik-adik lihat. Kemudian masukin mayonesnya. Masukin aja semuanya. Dicampur nanti. Dicampur. Aduk semuanya ya Kak ya. Diaduk semuanya sampai rata. Kalau masih ada yang besar dihancurin lagi telurnya. Diaduk. Terserah adik-adik, kalau masih rasa kurang mayonesnya boleh ditambah. Jadi semuanya ini sebenarnya sesuai selera ya. Ya betul sekali. Ini. Oke, sudah selesai modelnya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal mengoles egg sama telur tadi. Sama telur sama itu kayak telur sama mayones tadi di rotinya. Kita ambil sedikit, kemudian dioles. Nah, jadi kayak selai ya, Iya, tapi betul. selainya selai telur. Lebih sehat karena ada telurnya, protein. Siapa yang suka sarapan telur di sini? Ya pasti banyak ya. Kemudian sudah ambil gini, ditutup lagi. Selesai. Ini adalah egg mayo sandwich. Oke. Adik-adik yang di sini kakak ditemani juga loh sama adik-adik sekolah minggu. Ayo adik-adik maju ke depan. Adik-adik mau coba enggak? Mau dong. Mau. Adik-adik ada yang mau ditanya? Mau dong. Dadah, maunya makan aja. Tapi sini suka makan telur. Siapa suka? Saya. Makan apa? Telurnya dimasak apa? Rebus. Direbus. Oke. Biar kurus. Kurus. Ya. Sebelum kita makan, kakak mau tanya dulu. Ada yang mau seperti kakak kah? Jadi chef? Mau. Jadi seperti kakak, jangan lupa tetap terus belajar menggunakan semua berkat dan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya. Oke, kalau gitu kita makan sama-sama ya. Oke, bye-bye. Jumpa lagi. Oke, tadi adik-adik sudah menyaksikan Chef for Christ menunjukkan bakat yang luar biasa memasak untuk kita pada hari Minggu ini ya. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang mau jadi chef nggak ya Kak? Ih, pastilah jadi chef tuh hebat, bisa mengolah makanan sehat sendiri Kak. Oh iya benar. Iya, bisa kalau bisa juga dijual untuk kepada teman-temannya kan bener, gitu. bener. Iya. Kak. Nah kalau mau jadi chef harus belajar memasak ya Kak Iya, ya? harus. Iya, harus belajar Siapa masak. di rumah adik-adik yang suka memasak? Yang suka bantu mamanya. Iya. Ya, angkat tangannya. Luar. ada. Semuanya Oh, rupanya mau iya. jadi chef. Terima kasih Chef Ina. Tuhan Yesus memberkati. Iya Kak. Nah sekarang kita sudah melihat chef menunjukkan bakat yang luar biasa. Nah sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Juli. Adik-adik sudah siap? Siap. Iya, pasti ya ini adalah inti dari persekutuan kita pada hari ini. Ya, jadi kita akan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, "Oh alangkah." Ya. Iya. Ya, sekali lagi adik-adik berdiri yuk. Mari adik-adik, pujian ini sebagai penyembahan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami.
Baik adik-adik, tadi kita telah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita untuk berdoa. Adik-adik di rumah silakan lipat tangannya, kita berdoa dan kakak Uli akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini untuk cinta Tuhan bagi kehidupan kami, kasih setia Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh memahami dari firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Inilah doa kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Ya kakak mau menyapa kita, adik-adik di rumah, shalom. Ya shalom juga untuk papa mama yang sudah setia mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk beribadah dari rumah. Ya puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita dengan semangat memuji Tuhan, kita dengan sukacita memuji Tuhan, itu menunjukkan bahwa rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih setianya dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, pada hari ini kakak mau cerita. Ayo mau cerita tentang apa? Nah adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu tentang dua saudara kembar. Dua saudara kembar yaitu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Nah teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Adik-adik buka Alkitabnya dan papa mama silakan mendampingi adik-adik untuk membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kejadian. Kejadian pasal 25. Ayat 19 sampai yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai yang ke-34. Baik adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Nanti adik-adik di rumah bisa mengikuti ya. Ya, kakak akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak bertolak-tolak di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapakah aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku.
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kakak katakan di awal tadi bahwa hari ini kita akan melihat cerita tentang dua saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, dalam nas ini bercerita tentang satu keluarga yang sangat diberkati oleh Allah, yaitu keluarga Ishak dan Ribka. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa di umur Ishak yang ke-40, dia belum memiliki keturunan. Lalu dia pergi menghadap Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ternyata adik-adik, Tuhan mengabulkan doa Ishak dan akhirnya istrinya Ribka mengandung. Dan kabar gembiranya lagi bahwa anak yang di dalam kandungannya itu adalah kembar. Wow, bukankah ini adalah suatu kabar yang sangat gembira bagi Ishak? Ya adik-adik. Nah adik-adik, ketika tiba waktunya bagi Ribka untuk melahirkan, untuk bersalin, di sana kita melihat bahwa keluarlah anak yang pertama atau anak yang sulung, yaitu Esau. Firman Tuhan berkata bahwa warnanya merah. Wow, adik-adik bisa bayangkan nggak warnanya itu merah? Kira-kira seperti apa merahnya ya? Nah, lalu yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa badannya penuh atau seperti berjubah bulu. Berarti di tangannya, di kakinya penuh dengan bulu ya. Itu adalah ciri-ciri anak yang pertama atau anak sulung, yaitu Esau. Lalu lahir juga lah anak yang kedua, yaitu Yakub. Nah adik-adik, kalau kita melihat perbedaan dari Esau dan Yakub, nah adik-adik, Esau ini dia senang sekali berburu. Dia hebat dalam menembak, dia hebat dalam berburu binatang-binatang yang ada di padang. Dia suka tinggal di padang, sedangkan adiknya Yakub, dia kebalikan sekali dari kakaknya Esau. Yakub ini adalah seorang yang tenang, orangnya kalem, dia suka tinggal di kemah atau di rumah. Nah, itu adalah perbedaan dari dua saudara kembar ini, yaitu Esau dan Yakub. Baik adik-adik, pada suatu siang, dengarkan ya, pada suatu siang Yakub sedang memasak sup kacang merah. Wow, adik-adik pernah nggak merasakan sup yang sangat enak sekali? Pernah ya, kakak juga pernah. Nah adik-adik, ketika dia sedang memasak, maka kakaknya Esau dia pulang berburu. Dia dalam keadaan yang sangat lelah, dia dalam keadaan yang sangat capek, lalu dia pulang. Lalu dia menghirup ada aroma, kayaknya enak sekali, ini aroma dari mana ya? Lalu dia mencoba, sup ini enak sekali, rasanya jadi lapar. Nah itu yang Esau rasakan ketika dia mencium aroma yang Yakub buat, yaitu sup kacang merah pada saat itu. Maka Esau pun menghampiri Yakub. Lalu Esau berkata kepada Yakub seperti ini, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu kata Esau kepada Yakub. Nah adik-adik, apakah Yakub memberikan sup kacang merah itu kepada abangnya atau kepada kakaknya Esau? Ya, dia memberikannya. Tetapi ternyata Yakub memberikan satu syarat. Apakah syarat itu? Syaratnya adalah dia atau Esau harus menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub, dan barulah Yakub mau memberikan semangkuk sup kacang merah itu kepada Esau. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Esau menerima permintaan Yakub. Dia dengan mudah, oke, saya mau menukarkan hak kesulungan saya kepadamu. Nah, dan akhirnya Yakub pun memberikan semangkuk sup ini kepada kakaknya Esau, dan itu artinya di sini kita melihat letak kesalahan Esau adik-adik. Dia tidak menghargai hak kesulungan yang Allah berikan bagi dia.
Dia tidak melihat bahwa hak istimewa berkat yang Tuhan telah karuniakan kepada Esau sebagai anak sulung. Dia tidak menghargainya. Dia dengan mudahnya menukarnya hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Wah, teman-teman, ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita, mari kita hargai itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya adik-adik. Jadi melalui cerita ini, mari kita menghargai. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mungkin adik-adik di rumah punya kemampuan untuk menari, punya kemampuan untuk bernyanyi, punya kemampuan untuk memasak, dan lain sebagainya. Itu adalah karunia Tuhan untuk kita. Jadi mari kita bersyukur, kita jaga dan kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kita seperti Esau yang tidak menghargai hak kesulungan yang diberikan Allah bagi dia. Nah, begitu pun juga dengan kakak. Tuhan memberikan kemampuan bagi kakak untuk bernyanyi, untuk bermusik, dan kakak menggunakannya itu dengan baik. Kakak pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai pemberian Tuhan. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, itu adalah kisah dari Esau dan Yakub. Jadi kita belajar ya adik-adik, apa yang sudah Tuhan percayakan kita jaga, kita bertanggung jawab. Janganlah kita seperti Esau yang menyia-nyiakan berkat hak kesulungan, berkat hak istimewa yang telah diberikan bagi dia. Tetapi marilah kita hari ini tetap menghargai apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita ya. Kalau adik-adik bisa masak, ayo kita masak, bantu mamanya di dapur. Adik-adik yang bisa menari tarian daerah, ayo lakukan itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan kita menghargai berkat yang Tuhan berikan untuk kita hari ini. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik di rumah nih. Adik-adik, ayat hafalan kita yaitu terdapat di dalam Mazmur nomor 120 ayat 2. Adik-adik ingat ya, Mazmur nomor 120 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Ya, itu adalah ayat hafalan untuk kita ya adik-adik pada minggu ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kakak ajak kita untuk berdoa untuk menutup firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini memberkati kami, yang menguatkan kami, mengingatkan kami untuk menghargai setiap berkat karunia yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami dengan baik oleh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Kak Des. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Juli. Ya, tentang Esau dan Yakub. Iya, tentang Esau dan Yakub. Pasti adik-adik di rumah diberkati melalui cerita firman Tuhan pada hari ini. Iya, benar Kak. Nah, sekarang waktunya kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Ya, persiapkan yang terbaik ya untuk Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita naikkan suatu pujian yang mengatakan kudaki-daki. Iya, adik-adik di rumah silakan Siap, kembali ya? berdiri lagi. Kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Iya Kak, kita akan lebih semangat lagi. Melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus beserta
Ya, Kita sudah memberikan persembahan kita, adik-adik di rumah pasti sudah mempersiapkan dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. iya. Ya, saat ini kita sudah berada di ujung Penghujung Iya. acara. ibadah kita, ibadah Iya. online pada hari ini. Iya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia dan dengan semangat sukacita dari rumah sudah ikut puji-pujian dan penyembahan kita Iya. bersama mama dan papa di rumah yang sudah mendampingi. Terima kasih. Nah, Dan kita akan kembali minggu depan lagi dengan acara yang sama ya. iya. Oke, nah di penghujung acara ini kita akan menutupnya dengan doa disampaikan oleh Kak Juli. Sebelum kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa sekali lagi ya, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah selesai ibadat. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan melindungi kami dalam kami menjalani setiap aktivitas kami ke depannya ya Tuhan. Engkau memberkati kami hari ini, juga Tuhan memberkati untuk kakak-kakak yang sudah pelayanan. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa.